I don't get lucky. I make my own luck. And in this case, it's bleeding you dry. Victory will be ours. Oke, di masyarakat nih, kan kita sering nih mendengar kalimat kalau orang beruntung itu akan mengalahkan orang yang pintar. Like how gitu kan mungkin ya. Nah, gue punya teori, kemungkinan dulu banget kalimat itu tuh berfungsi sebagai motivasi aja gitu. Memotivasi orang-orang kalangan muda pada waktu itu agar lebih giat dalam belajar dan juga investasi waktunya ke pengembangan skill-skill mereka. Nah, tetapi nih sayangnya kian bergantinya waktu, silih hari berganti bulan, bulan berganti tahun, kalimat tersebut itu terkesannya mengalami pergeseran gitu, distorsi mulai dari fungsi dan juga maknanya. Dulu yang berfungsi sebagai motivasi, sekarang nih fungsinya itu seperti memvalidasi bahwa keberuntunganlah yang mempengaruhi nasib seseorang. Bro, nasib lu dipengaruhi secuil kata simple, emang lu gak emosi gitu? Anjing emang, orang goblok atau gimana? Oke, bercanda. Sebelum gue bahas lebih lanjut nih tentang kata beruntung atau hoki, kata simple yang gue yakin bikin banyak orang yang kesel pasti, terutama para pemain game gacha. Nah, termasuk gue juga nih. Nah, sebelum kita lanjut ke inti video ini, kenalin, nama gue Farel dan semoga lu menikmati video ini. Nah, gue yakin di antara kalian semua nih, lu pada seharusnya udah tahu lah arti secara umum dari kata beruntung. Seperti memperoleh sesuatu nih yang memiliki kesempatan perolehan sangatlah minim gitu, atau bisa disebut persentasenya kecil gitu, di bawah 5 atau bahkan 1 atau mungkin 0, sekian persen gitu, kecil lah. Nah, tetapi ini sayang sekali jika kita hanya mendefinisikan kata beruntung tapi berpatok pada angka saja, berpatok pada nominal persentase saja nih. Definisi tersebut akan memiliki suatu loophole. Ambillah contoh. Seseorang yang terlahir di dunia mengidap suatu penyakit gen, yaitu osteogenesis imperfecta, yang persentase kejadiannya itu 0,003 sekian persen, atau 1 banding 15.000 sampai 30.000 kejadian. Nah, yang dimana jika persentasenya sekecil ini nih, itu harus dikonsider as luck kok dong, karena persentasenya kecil itu. Nah, tapi perlu diingat nih, kalau osteogenesis imperfecta itu merupakan suatu penyakit yang nge-nerf lu di kehidupan nyata, di realita lu ke-nerf bukan di buff gitu. Jadi menurut gua pribadi ya, keberuntungan itu tidak bisa didefinisikan hanya melalui perhitungan atau kalkulasi nominal saja, tapi juga harus diperhitungkan nih dampak atau efek dari peristiwa yang menimpa lu. Akan berdampak positif atau negatif di kehidupan lu, ngebuff lu atau nge-nerf nih, atau cuman adjust doang. Nah, seperti itu. Nah, dari sini nih mungkin lu akan saja bertanya, terus gimana cara kerja keberuntungan di kehidupan kalau kita udah tahu definisi keberuntungan itu seperti apa? Some say lucks are pretty much an external factor that could affect your life, even daily activities. Besar kecilnya pengaruh keberuntungan itu dapat mempengaruhi hingga ke titik kegiatan sehari-hari lo. Nah, tapi sayangnya hal tersebut akan patah jika bertemu oleh Richard Wiseman. Richard Wiseman sendiri sudah meneliti apa yang dimaksud dengan keberuntungan dan dituliskan di bukunya yang berjudul The Luck Factor, yang dimana sebenarnya keberuntungan itu hanyalah pemikiran yang ada di dalam otak manusia. Itu terkesannya hanya mind boosting saja gitu, yang dimana pemikiran tersebut bisa diciptakan dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, si Richard Wiseman itu meneliti dengan cara mengumpulkan beberapa orang yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, yang dimana kelompok tersebut
berisikan masing-masing orang-orang yang merasa sial dan juga orang-orang yang merasa beruntung pada kala itu. Richard Wiseman menugaskan kedua kelompok tersebut dengan tugas yang sama. Kedua kelompok tersebut diberikan masing-masing satu folder yang berisikan 2 halaman, yang dimana halaman pertama itu terdapat tugas yang akan mereka jalankan dan halaman kedua terdapat kunci jawaban yang akan membantu mereka untuk menjawab soal yang diberikan oleh si Richard Wiseman itu. Tugas mereka adalah sesimpel menghitung jumlah foto yang ada di lembar kertas pertama. Nah, mengejutkannya nih, kelompok dari orang-orang yang sedang merasa sial itu perlu waktu 2 hingga 4 menit. Sedangkan kelompok dari orang yang merasa beruntung itu hanya memerlukan waktu 1 menit, bahkan di bawah 1 menit gitu, untuk menemukan jawaban yang ada. Nah, dari sini gue berpikiran bahwa sebenarnya keberuntungan itu cuman main booster aja, pemboosting pikiran, pemboosting mood yang akan membawa pemikiran positif lainnya seperti kekreatifan, sudut pandang yang lebih terbuka, pemikiran yang lebih luas, dan lain sebagainya. Hal itu dibuktikan dari penelitian si Richard Wiseman juga. Orang-orang yang berpikir bahwa mereka sedang beruntung itu lebih peka dan juga lebih teliti dalam menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi dalam kehidupannya. Nah, jika kita elevasi dan juga elaborasi dengan sesuatu hukum nih yang gue pelajari juga, yang pernah gue baca lebih tepatnya, yaitu adalah hukum ketertarikan atau law of attraction. Hukum ini menjelaskan bahwa sebenarnya pemikiran manusia itu dapat menarik pemikiran lainnya yang memiliki vibes, atmosfer, atau energi yang sama gitu. Contohnya, pemikiran yang positif akan menarik pemikiran lain yang positif juga. Kasusnya di sini adalah pemikiran positif, yaitu keberuntungan akan menarik pemikiran positif seperti kekreatifan, terus improving sense gitu, kayak indra lu yang terenchant ke buff gitu kan, terkena buff, lu lebih teliti, lu lebih kreatif, lu bisa menemukan celah kecil yang kemungkinan itu sangat sulit untuk dilihat celahnya oleh orang yang sedang berpikiran negatif, yaitu orang-orang yang sedang merasa bahwa dirinya tidak beruntung pada kala itu. Nah, jadi sebenarnya kuncinya itu adalah pemikiran manusia itu sendiri. Nah, sampai ke chapter terakhir nih, untuk menjelaskan bagaimana cara menciptakan keberuntungan nih. Sebelum itu, gua bakal coba disclaimer terlebih dahulu. Dari tadi kita kan bahas soal keberuntungan. Apa sih keberuntungan dan gimana cara kerjanya gitu. Nah, tapi kita mungkin masih buta gitu. Keberuntungan yang gua bahas ini keberuntungan gimana? Keberuntungan yang gua bahas ini keberuntungan yang ada di realita, bukan yang ada di game. Kalau udah di game itu sebenarnya udah di setting dan udah ada formatnya gitu. Jadi nggak bisa dong lu implementasikan ini di game gitu. Maksud gue sih seperti itu. Nah, terus untuk menciptakan keberuntungan, gue perlu mengutip kalimat dari 2 orang yang ada di jagat sosial media, atau bisa disebut juga influencer gitu. Yang pertama adalah Deddy Corbuzier dan juga Timothy Ronald. Di mana Deddy Corbuzier nih pernah berkata bahwa keberuntungan itu di saat kemampuan lu bertemu dengan kesempatan. Dan perlu kita ketahui ya, kemampuan itu bisa kita ciptakan, bisa kita pelajari, bisa kita asah, dan bisa kita tingkatkan gitu kapasitasnya. Selain itu, Timothy Ronald sendiri juga pernah berkata bahwa definisi keberuntungan itu dibagi menjadi 3. 1, keberuntungan yang lu cari sendiri. 2, keberuntungan yang bertemu dengan kemampuan, itu yang sama dengan Deddy Corbuzier tadi. Dan yang ketiga, keberuntungan orang lain yang lu jadiin menjadi keberuntungan diri lu sendiri. Nah, tapi setelah gua coba bedah lagi nih, keberuntungan yang dicari itu tetap ada andil dari kemampuan. Nah, contohnya seperti ini. Lu mencari-cari keberuntungan nih, tapi pada satu titik lu sudah menemukan keberuntungan lu. Tapi masalahnya, kemampuan lu tidak memadai dengan keberuntungan yang saat itu sedang lu cari. Nah, kembali lagi, berarti yang tetap mempengaruhi apa? Kemampuan lu, bukan seberapa banyak lu mencari keberuntungan itu. Terus yang ketiga, keberuntungan orang lain yang lu jadiin sebagai keberuntungan diri lu,
yang gua kutip dari Timothy Ronald itu dikatakan bahwa anggaplah ada seorang yang menemukan harta karun di laut nih. Terlepas dari hukum kelautan yang ada di dunia ini, itu pemilik harta karun itu akan menjadi milik negara atau milik perorangan, terlepas dari hukum itu ya. Orang itu kan datang ke lu untuk nyuruh lu ngambil harta karun itu. Nah, tapi masalahnya lu mampu nggak atau memiliki kemampuan nggak untuk mengambil harta karun yang ada di laut itu. Nah, luckily you got that skill gitu. Kau punya kemampuan untuk mengambil harta karun itu. Nah, jadi kembali lagi, itu tetap berpengaruh dari kemampuan. Nah, jadi definisi keberuntungan dari Timothy Ronald menurut gua itu sebenarnya yang poin 1 dan poin 3 itu hanya contoh serpian kecil dari poin keduanya. Poin kedua ini merupakan definisi keberuntungan yang secara garis besar. Sedangkan poin 1 dan ketiga itu merupakan contoh kecilnya saja. Secara garis besar, keberuntungan itu dapat diciptakan dengan cara mengasah kemampuan yang kemudian nih berdampak pada membaiknya kehidupan kita di masa sekarang atau itu akan datang di masa depan gitu. Nah, gua harap dengan video ini akan lebih banyak orang yang sadar bahwa diri mereka lah yang seharusnya itu menentukan kesuksesan dalam hidup mereka, bukan menggantungkan kehidupan mereka dalam kata beruntung gitu, seolah-olah beruntunglah yang menentukan nasib mereka. Karena jika kita selalu berpikiran bahwa keberuntunganlah yang menentukan nasib atau hal baik yang akan terjadi di kehidupan kita, itu akan membawa yang namanya mental blocking, yang dimana mental blocking sendiri itu merupakan kejadian dimana manusia itu tidak dapat mengeluarkan potensi diri mereka secara maksimal. Hal itu akan sangat disayangkan karena mengingat potensi manusia itu sangat dapat digali sangat dalam gitu. Potensi manusia dan potensi seseorang itu memiliki, ya walaupun memiliki batasan, tapi kita tidak tahu gitu batasnya seperti apa tuh. Jadi ya kemudian nih pesan terakhir dari gue, emang lu mau ya istirama secuil kata simpel. Anjing banget sih kalau kata gue sih, ogah banget. Dan stay healthy and keep wondering. Ciao.